Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2408065000014 dari jurusan Seni dan Desain, program studi Desain Komunikasi Visual. Saya akan menanggapi yang dimana ada dua video. Yang pertama itu ada iklan Grab dan ada iklan mie sedap. Baik, saya akan menanggapi iklan yang pertama, yaitu Grab, yang dimana saya melihat ada dua kekurangan dalam iklan tersebut. Yang pertama itu kekurangannya sangat fatal karena membuat pengedaran iklan yang seharusnya dibatasi untuk beberapa kalangan seperti anak-anak dan orang yang sensitif dengan konten seram. Dan yang kedua, iklan menyudutkan tukang ojek biasa yang berisiko metronya padahal motornya masih sesuai dengan standar. Dan saya juga melihat ada satu kelebihan dari iklan tersebut. Yang pertama, cara penyampaian pesannya singkat, padat dan jelas. Dan sanksinya itu ada beberapa 3 jenis. Yang pertama, pembatasan penayangan, dan iklan hanya boleh ditampilkan pada jam tertentu atau platform yang sesuai agar tidak berdampak negatif pada anak-anak, orang yang sensitif terhadap konten seram. Dan yang kedua itu teguran dari lembaga pengawas, yang dimana perusahaan pembuat iklan bisa mendapat teguran karena menyudutkan profesi tertentu, dalam hal ini tukang ojek. Dan yang ketiga itu revisi atau periklanan iklan. Jika kalian dianggap merugikan pihak tertentu atau menyesatkan, perusahaan dapat diwajibkan untuk mengedit ulang atau menarik iklan tersebut dari peredaran. Dan bisa saya simpulkan dari iklan pertama itu yaitu Grab. Iklan ini memiliki kelebihan dalam cara penyampaian pesan yang singkat, padat dan jelas. Namun, kekurangan seperti dampak negatif pada anak-anak dan seorang sensitif serta menyudutkan profesi tukang ojek membuatnya perlu dibatasi, direvisi, atau mungkin bahkan ditarik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menanggapi iklan yang kedua yaitu mie sedap. Iklan yang saya lihat dari mie sedap ini menampilkan seorang anak yang mengatakan kepada orang lain bahwa ayahnya sudah meninggal, padahal kenyataannya masih hidup. Konsep ini mungkin dimaksudkan sebagai humor, akan tetapi mungkin bisa menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Dan potensi masalah dalam iklan ini ada 2. Yang pertama itu pesan yang berisiko disalahartikan. Dalam komedi, mungkin iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian dengan twist cerita yang tidak biasa. Namun, adegan anak yang berbohong tentang kematian ayahnya bisa dianggap tidak pantas, terutama karena kebohongan seperti ini bukan suatu yang seharusnya dicontoh oleh anak-anak. Dan yang kedua adalah norma sosial dan etika, yang dimana banyak budaya kematian adalah hal yang serius, bukanlah suatu yang dijadikan bahan bercandaan. Dan kemungkinan sebagai masyarakat merasa kurang dengan humor yang melibatkan kebohongan tentang kematian. Dan apakah iklan ini harus ditindak? Ya, kembali lagi dengan sanksi terhadap iklan ini bergantung pada seberapa besarnya dampak di masyarakat. Jika banyak pihak merasa ingin tidak pantas, mungkin besar akan ada teguran atau permintaan revisi dari pihak berwenang. Namun, jika mayoritas audiens memahami bahwa ini hanya bagian dari humor tanpa maksud buruk, maka iklan ini mungkin tetap bisa tayang tanpa masalah. Dan mungkin saya bisa simpulkan dari iklan kedua ini yaitu mie sedap, yaitu iklan mie sedap ini memang berusaha menyajikan humor, akan tetapi penggunaan tema kebohongan tentang kematian ayahnya bisa dianggap kurang sensitif dalam dunia periklanan. Penting untuk mempertimbangkan tidak hanya sisi kreativitas, tetapi juga dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Dan jika ini direvisi agar tetap lucu dan melibatkan unsur kebohongan yang berlebihan, mungkin akan lebih dapat diterima oleh semua pihak. Dan itu pendapat saya dari 2 iklan tersebut. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.